Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Akbar TR KLBI, NIM 1805008740444. Akan memperkenalkan tentang chapter 1, yaitu tentang pengenalan AutoCAD dan AutoCAD Lead. Bab ini membantu memudahkan Anda menggunakan AutoCAD untuk membuat teknik gambar dan cara memulai. Meskipun tidak jarang merasa terlalu rumit saat pertama kali Anda melihat AutoCAD, yakinlah bahwa Anda tidak perlu melakukannya. Pelajaran semua kontrol yang Anda lihat di lingkungan default agar efisien menggunakan program. Setelah pengantar singkat program, saya membawa Anda melalui latihan untuk menunjukkan betapa mudahnya menggunakan AutoCAD. Latihan ini ditindaklanjuti dengan beberapa konsep utama yang harus Anda pahami saat menggunakan AutoCAD, termasuk bagaimana cara menggunakannya. Berbeda dari kebanyakan aplikasi komputer lainnya, saat Anda memulai dengan AutoCAD, perhatikan kutipan ini dari The Hackers. Meluncurkan AutoCAD. Hal pertama yang Anda lakukan untuk mulai menggunakan AutoCAD adalah meluncurkan AutoCAD program, dan jika perlu memaksimalkan tampilannya layanan. AutoCAD memiliki begitu banyak alat dan palet sehingga Anda hampir selalu ingin menggunakan dan layar penuh mode. Ikuti langkah ini, yaitu 1. Luncurkan AutoCAD. Seperti yang ditunjukkan pada pendahuluan yang berasumsi bahwa Anda memiliki pengetahuan kerja tentang cara menggunakan versi Windows Anda, termasuk cara meluncurkan aplikasi. Bergantung pada versi Windows Anda dan pengaturannya, Anda mungkin harus melakukan klik 2 kali icon desktop atau temukan entry yang sesuai start semua program, menu atau mulai menu semua aplikasi di layar, mulai kata-kata dari pilihan bervariasi tergantung pada versi AutoCAD dan Windows. Mulailah gambar baru. Klik icon mulai gambar yang besar di pojok kiri atas. 3. Jika sesuatu yang disebut palet desain fit ditampilkan, tutup mengklik X di pojok kiri atas. Saya berasumsi bahwa Anda belum cukup siap untuk memposting gambar Anda ke web, jadi Anda membagikan dan berkolaborasi secara langsung dengan orang lain. 4. Jika perlu, perluas AutoCAD ke mode layar penuh. Klik tombol Windows dengan di sudut kanan atas aplikasi, di aplikasi jendela. 5. Jika perlu, perluas area grafik. Besar area abu-abu di tengah ke ukuran layar penuh. Klik tombol tengah di sudut kanan atas dekat roset kompas. 6. Letakkan kursor di area grafik abu-abu layar tengah, lalu tekan ESC tombol 2 kali memastikan tidak ada perintah yang aktif. Sekarang Anda siap untuk memulai gambar di AutoCAD seperti ditunjukkan pada gambar satu persatu. Layar Anda mungkin terlihat sedikit berbeda dari satu persatu tergantung pada versi AutoCAD dan Windows dan resolusi layar Anda yang Anda gunakan. Perhatikan juga bahwa meskipun Anda akan menggambar menggunakan warna putih di atas abu-abu tua, lihat gambar satu persatu. Saya menggambar menggunakan warna hitam putih. Lihat gambar 1/2, dan icon menu saya memiliki latar belakang putih dibandingkan dengan latar belakang abu-abu gelap Anda. Menggambar di AutoCAD. AutoCAD menawarkan berbagai macam perintah untuk membuat modifikasi dan membuat anotasi 2D desain. Jangan merasa seolah-olah Anda perlu belajar dan menguasai dari 1300 atau lebih perintah dan opsi yang ditawarkan AutoCAD dan menjadi konsep mahir. Paling perancang veteran mungkin hanya menggunakan 20 yang lebih perintah penyusunan paling dasar tugas. Latihan sederhana berikut memperkenalkan beberapa perintah yang umum digunakan untuk menetapkan ukuran area gambar
serta perintah yang dibuat segmen dan lingkaran garis lurus. Anda dapat memulai perintah dengan mengklik tombol di menu ribbon di seberang bagian atas layar. Dan Anda mengetik perintah dan tanggapan yang ditampilkan dalam huruf tebal. Tekan enter setelah setiap perintah atau respon yang Anda ketik. Ya, ini langkah-langkah dalam program, yaitu satu, untuk menentukan ukuran gambar, yaitu memasukkan limit. Ya, itu terlihat di tampilan limit dengan angka 0,0 dan spesifik upper right cornernya 60,40. Dan yang kedua yaitu dimode enter new full for dynamite, yaitu dengan angka min 3, yaitu terlihat di layar. Yang ketiga, menggambar dalam frame, yaitu kita memakai line. Jadi tuliskan line dengan spesifik dengan poin yang pertama yaitu 26,12 dan poin selanjutnya 13,12 dan poin selanjutnya 22,24 dan poin selanjutnya 40,5,24 dan poin selanjutnya 41,22, poin selanjutnya 26,12, poin selanjutnya 26,667,28 dan poin selanjutnya 25,28 dan poin selanjutnya tekan enter. Ya, di layar sudah ada gambar yang berbentuk pola frame sepeda. Ya, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu draw a bit more, dan kita menggunakan line lagi dengan poin pertama yaitu 45,12,5. Ya, kita masih memasukkan line dan memasukkan poin 4,12,5 dan poin berikutnya yaitu 42.87,14.53 dan poin selanjutnya 39.38, 28.5
Dan poin selanjutnya 35.3,30. Dan poin selanjutnya tekan enter. Dan langkah yang kelima, kita menggambar untuk circle, yaitu kalau nggak salah ban sepeda. Spesifikasi poin circle yaitu 3P dengan radius 13,12 dan diameter 8. Yang poin yang keenam, kita sama masih menggambar circle dengan radius 45,12.5. Dan dengan diameter 8 masih sama. Dan sudah tergambar roda sepeda. Gambar di layar komputer terdiri dari piksel. Jika melihat dekat di layar dengan kuat kaca pembesar, Anda akan melihatnya gambar berbentuk sebagai jumlah titik cahaya kecil seperti ditunjukkan pada gambar 1/4 disebut piksel. Piksel, perbedaan utama antara program cat dan grafik komputer program seperti Microsoft Paint terletak pada cara mereka menyimpan gambar ke disk. Saat gambar dari program tipe Paint disimpan ke disk, gambar itu akan disimpan sebagai bitmap yang akan dicantumkan warna setiap piksel. Apa yang disimpan ke penyimpanan adalah hanya cuplikan dari apa yang Anda lihat di layar. Semua program CAD bekerja dengan dan disimpan dalam file vektor pada disk. File vektor adalah kumpulan besar angka dan kata yang dicantumkan jenis, ukuran, dan lokasi setiap entitas dalam gambar. AutoCAD tidak membatasi Anda untuk bekerja hanya dengan apa yang Anda lihat pada layar. Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin detail dalam gambar sesuai kebutuhan yang Anda bisa. Perbesar untuk melihat lebih detail, memperkecil untuk melihat gambar besarnya. Kapan saja layar akan ditampilkan entitas tersebut dan detailnya akan digunakan oleh layar menampilkan. Berapa layar dapat menampilkan lebih banyak piksel daripada yang lain? Rentan angka dari 30-20 per baris kali 200 baris dalam kurung 320 kali 200 tutup kurung grafik warna yang sangat lama, adaptor dalam kurung CGA tutup kurung hingga 4000 kali 3000 dan lebih tinggi untuk adaptor tujuan khusus. Namun file gambar selalu berisi informasi yang sama jika dipindahkan ke komputer dengan updater grafis dan monitor bersolusi lebih tinggi. Maka detail yang lebih besar akan ditampilkan tanpa Anda harus memperbesar sejauh mungkin. Sebaliknya, file gambar yang dipindahkan ke komputer dengan resolusi layar yang lebih rendah tidak kehilangan detail apapun, tetapi Anda perlu memperbesar lebih dekat untuk melihatnya sebesar gambar besarnya. AutoCAD dapat menggambar lingkaran dengan radius 1099 A1 diikuti oleh 990 unit, tetapi alam semesta tidak dapat diamati sejauh ini.
adalah hanya berdiameter sekitar 5,5 kali 1023 mil, tergantung bagaimana Anda mengukur, dan yang nomornya Anda gunakan dapat berubah. Dan pemberitahuan periksa the Cartesian Coordinate System. Untuk memanfaatkan AutoCAD sepenuhnya di lingkaran kerja Anda, berhati-hatilah dengan DWG format file, format di mana AutoCAD menyimpan gambar berikut. Beberapa WDG jungan fakta penuh diingat. Dalam banyak kasus, rilis AutoCAD yang lebih lama tidak dapat membuka file DWG itu telah disimpan oleh rilis AutoCAD yang lebih baru. Tabel 1 per 1 menunjukkan hubungan tersebut antara versi AutoCAD dan format file yang sesuai. Rilis AutoCAD yang lebih baru selalu dapat membuka file yang disimpan oleh versi yang lebih lama. Saya memiliki file sampel yang berasal dari tahun 1984 yang dibuka di AutoCAD 2017. Ya, seperti yang ditampilkan di layar. Anda dapat menggunakan beberapa rilis AutoCAD sebelumnya dapat dibuka file disimpan berikutnya versi dan 2 seperti yang ditunjukkan tabel 1 per 1. Autodesk menggunakan format file DWG bab 1 memperkenalkan AutoCAD dan AutoCAD Lead 17 setiap 3 tahun atau lebih mulai tahun 2000, tetapi telah mendaftar baru-baru ini sehingga gambar yang dibuat dan atau disimpan oleh AutoCAD 2017 dapat dibuka dengan AutoCAD 2013 dan setelahnya. Berikut adalah versi AutoCAD DWG format. Ya, untuk penjelasan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.